Swastiastu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Komang Dana Andika dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan dua percobaan. Yang pertama itu percobaan hukum Charles dan yang kedua itu percobaan hukum Avogadro. Nah, yang pertama saya akan melakukan pembuktian hukum Charles. Sebelum itu, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat dan bahannya. Sini yang pertama ada piring, yang kedua ada gelas, lalu ada lilin dan air yang sudah dicampur dengan zat pewarna. Yang terakhir korek api. Nah, yang pertama kita nyalakan lilin dan letakkan di atas piring seperti ini. Nah, yang kedua kita tuangkan air yang sudah dicampur dengan zat pewarna ke atas piring seperti ini. Nah, selanjutnya kita tutup lilin dengan gelas kosong seperti ini. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Nah, bisa teman-teman lihat air yang tadinya ada di sekitar gelas bisa masuk ke dalam gelas dan api perlahan mati. Nah, untuk penjelasan selanjutnya terus pantengin video ini. Nah, jadi pembahasannya yaitu lilin semakin lama semakin redup karena dalam proses pembakaran membutuhkan oksigen. Namun, dalam ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas, sehingga beberapa saat lilin yang ditutup dengan gelas kosong, api semakin lama semakin redup, hingga akhirnya mati. Sehingga kadar oksigen yang dibutuhkan pada pembakaran tidak mencukupi molekul oksigen yang hilang. Karena pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan udara di luar gelas. Hal ini terjadi karena naiknya tekanan gas di dalam gelas akibat kenaikan suhu. Nah, hal ini sesuai juga dengan hukum Charles yang berbicara tentang hubungan antara volume gas dan suhu gas pada tekanan sama. Hukum Charles sendiri, apabila volume gas yang berada pada ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, itu tadi percobaan kita yang pertama. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu pembuktian hukum Avogadro. Di sini kita membuktikan balon ditiup dengan reaksi asam cuka dan soda kue. Sebelum itu, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahannya. Di sini ada dua buah botol plastik, dua buah balon, soda kue beserta sendoknya, asam cuka, dan corong buatan untuk memudahkan memasukkan soda kue ke dalam balon. Nah, pada masing-masing botol sudah diberikan asam cuka dengan takaran yang berbeda. Pada botol ini takaran asam cuka lebih sedikit, dan pada botol ini takaran asam cuka lebih banyak. Nah, selanjutnya kita masukkan soda kue ke dalam balon. Pada balon ini diberikan 1 sendok soda kue seperti ini. Masukkan soda kue ke dalam balon. Pada balon ini soda kuenya lebih sedikit, dan pada balon ini soda kuenya lebih banyak. Selanjutnya masukkan balon ke dalam mulut botol seperti ini.
jadi seperti ini. Selanjutnya kita angkat balon untuk memasukkan soda kue ke dalam botol dan melihat reaksinya. Nah, pada botol yang diberikan asam cuka dan soda kue yang lebih sedikit, hasilnya balon mengembang lebih kecil. Pada botol yang diberikan asam cuka dan soda kue yang lebih banyak, hasilnya balon mengembang lebih besar. Airnya juga terasa sedikit dingin dan terdapat gelembung-gelembung kecil di dalamnya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, simak terus video ini. Nah, jadi pembahasannya, campuran baking soda dan asam cuka menghasilkan gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung ini disebut karbon dioksida. Campuran cuka dengan baking soda dapat dirumuskan NaHCO3 plus CH3COOH menjadi CH3COONA plus CO2 plus H2O. Nah, cuka ini merupakan asam sedangkan baking soda merupakan basa. Setelah keduanya dicampur, pH-nya menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka dengan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil lalu berubah menjadi besar. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Terima kasih.